Silahkan disimak video berikut ya. Tema 1. Indahnya kebersamaan. Tema 3. Bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1 sampai 3. Muatan pelajaran PPKN. Pembelajaran 1 sampai 3. Bentuk dan manfaat kerjasama. Bentuk kerjasama antara lain: A. Membangun jembatan desa. B. Pembuatan gorong-gorong di desa. C. Kerja bakti membersihkan rumah. D. Membersihkan kelas. Dan E. Membersihkan taman sekolah. Kemudian, apa saja manfaat kerjasama itu? Di antaranya adalah: A. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. B. Meningkatkan rasa kebersamaan. C. Menjalin hubungan kekeluargaan. D. Bisa saling mengenal. Dan E. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran 1 sampai 3. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebuah informasi dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu teks lisan. Teks lisan itu disampaikan dengan cara dibacakan langsung. Teks tertulis disampaikan melalui media cetak. Kemudian, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung diperlukan teknik membaca intensif dan menyimak secara saksama. Membaca intensif adalah teknik membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami informasi. Kemudian, gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat atau informasi tambahan untuk gagasan pokok. Masih ingat ya teman-teman? Muatan pelajaran IPA. Pembelajaran 1 sampai 3. Sifat bunyi memantul dan menyerap. Bunyi mempunyai dua sifat, yaitu dapat memantul dan dapat pula diserap. Bunyi dapat memantul apabila bunyi atau suara mengenai benda keras atau licin, maka bunyi akan dipantulkan oleh benda tersebut. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi diantaranya: A. Kaca. B. Tembok. C. Seng. D. Logam. Kemudian, bunyi dapat juga diserap. Apabila bunyi atau suara mengenai benda lunak, maka bunyi akan diserap benda tersebut. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi atau biasa disebut dengan meredam bunyi, yaitu karpet, busa, karet, bol, kapas, kain, dan kertas. Pemantulan bunyi. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Jika sumber bunyi dan benda pemantul dekat, maka akan memperkeras bunyi asli. Misalnya, saat berbicara di ruang kosong, maka bunyi yang dikeluarkan akan mengenai dinding-dinding. Bunyi itu dipantulkan sehingga bunyi
apabila tidak jelas terdengar. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter atau sangat jauh. Nah, apakah pemantulan bunyi ada manfaatnya? Tentu saja ada. Berikut ini manfaat pemantulan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendeteksi keretakan pada logam. Yang B, mengukur kedalaman laut. Yang C, ultrasonografi atau USG. Dan D, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Benda-benda peredam bunyi dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam. Contoh benda peredam bunyi yaitu karet, kain, wol, busa, kertas, dan spons. Benda peredam bunyi banyak dijumpai pada gedung bioskop, studio musik, gedung pertemuan, dan lain-lain. Muatan pelajaran IPS. Pembelajaran 1 sampai 3. Makanan tradisional. Teman-teman tentunya pernah kan makan makanan tradisional? Makanan tradisional atau makanan khas merupakan salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Makanan khas adalah makanan yang hanya dikonsumsi di daerah tertentu. Akan tetapi, karena kemajuan teknologi pangan, makanan khas sudah banyak dijual di berbagai tempat, tidak hanya di daerah tertentu saja. Meskipun begitu, makanan khas perlu dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi penerus bangsa agar mereka mencintai makanan tersebut dan juga agar makanan tidak punah. Berikut contoh makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Nasi kerawu dari Gresik, nasi gemuk dari Jambi, mie Aceh dari Aceh, nasi jamblang dari Cirebon, nasi gudeg dari Yogyakarta, asinan dari Betawi, dan kerak telur dari Jakarta. Masih banyak lagi jenis-jenis makanan tradisional. Muatan pelajaran SBDP. Pembelajaran 1 sampai 3. Praktik tari Umum Jaumpa dengan formasi dan iringan musik. Teman-teman sudah praktik tari Umum Jaumpa belum? Nah, praktik tari Umum Jaumpa membutuhkan formasi, terutama apabila jumlah penari banyak, dan tentu saja iringan musik. Kedudukan musik tidak hanya sebagai pengiring saja, melainkan sebagai penguat suasana dan penekanan dari makna gerak. Fungsi musik dalam tarian yaitu A. Memberi irama dan membantu mengatur waktu. B. Memberi ilustrasi gambaran atau suasana pada tarian. C. Membantu mempertegas ekspresi gerak. D. Rangsangan bagi para penari. Bagaimana teman-teman? Sudah paham penjelasannya tadi? Ya, silahkan nanti tugas dari Ustadz-Ustadzah untuk dikerjakan. Dan dikerjakan dengan yang teliti dan semangat ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan dan pakai masker